Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 kurikulum 13. Tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Ada yang sudah tahu apa itu teks prosedur? Jadi, teks prosedur merupakan teks yang berisi proses, petunjuk, cara, dan langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu. Teks prosedur pada umumnya biasa digunakan untuk memaparkan resep, tips, kiat, dan langkah-langkah lainnya. Sedangkan tujuan dari teks prosedur sendiri adalah memudahkan pembaca agar dapat mengikuti langkah, cara, maupun perintah dari isi teks yang ingin disampaikan penulis yang sesuai dengan keinginan pembaca. Selanjutnya ada struktur teks prosedur. Yang pertama, judul, berisi nama benda yang akan dibuat, pekerjaan yang hendak dilakukan, atau sesuatu yang akan dipergunakan. Yang kedua, pengantar, berupa pernyataan yang menyajikan informasi umum mengenai apa yang akan dibuat, dilakukan, atau digunakan. Dan yang ketiga ada alat dan bahan, berisi daftar alat dan bahan yang akan digunakan. Yang keempat, proses tahapan, berisi langkah-langkah yang tersusun secara sistematis dan berurutan. Tahapan atau proses membuat sesuatu harus ditulis secara berurutan. Berikut ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, memiliki panduan langkah yang harus dikerjakan. Yang kedua, menggunakan pola kalimat perintah. Yang ketiga, berisi kalimat berbentuk saran atau larangan. Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif. Yang kelima, menggunakan kata penghubung untuk menyatakan waktu, tujuan, dan urutan. Keenam, memakai kriteria atau batasan. Ketujuh, menggunakan kata keterangan cara, alat, tujuan, kualitas, akibat, dan syarat. Kedelapan, ada penggunaan akhiran i dan kan. Contohnya, tuangkan dan lumuri. Yang kesembilan, sifatnya objektif. Dan yang 10, susunannya informatif. Macam-macam teks prosedur. Ada 3 macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, cara mengoperasikan kompor listrik. Yang kedua, teks prosedur kompleks, terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya, cara pembuatan SKCK. Dan yang terakhir ada teks prosedur protokol, yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Contohnya, cara penggunaan smartphone. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata penghubung. Contohnya, setelah itu, dan, lalu. Yang ketiga, menggunakan verba material dan tingkah laku. Yang keempat, menggunakan kata partisipatif manusia. Yang kelima, terdapat bilangan penanda urutan. Berikut ini salah satu contoh teks prosedur. Cara membuat nasi goreng. Nasi goreng menjadi salah satu menu favorit di tanah air. Jika kamu ingin mencoba membuat nasi goreng sendiri di rumah, maka kamu dapat mempersiapkan beberapa bahan dan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Ada bahan utama, bumbu, bahan pelengkap, dan langkah-langkah pembuatan. Silahkan praktikkan dan sambil belajar. Itu tadi materi seputaran teks prosedur.
Bagaimana? Sudah paham belum? Kalau belum, jangan lupa diputar ulang ya. Tetap semangat dan terus belajar. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.